Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi dari Paralel 1 dengan NPM 41182191230005. Di sini saya akan melampirkan tugas mata kuliah praktikum faal olahraga. Dengan video ini saya akan menjelaskan mengenai ergosistema, apa sih itu ergosistema, dan juga jam kerja organ tubuh. Berikut pemaparan materi dari saya. Pertama, ergosistema. Apa sih ergosistema itu? Ergosistema adalah sekumpulan struktur anatomis yang bekerja secara bersamaan untuk membentuk kesatuan fungsional atau fisiologis saat berolahraga ataupun saat kita bekerja. Nah, selanjutnya ergosistem sendiri terdiri dari dua unsur, yaitu unsur seluler dan unsur ekstraseluler. Nah, unsur seluler itu sel-sel otot yang terlibat secara sistemik dalam kegiatan olahraga. Nah, sedangkan unsur ekstraseluler itu terdiri dari darah, cairan tubuh, getah bening, pernapasan, jantung, dan pembuluh darah. Selanjutnya, untuk meningkatkan kapasitas aerobik dan daya tahan umum, rangsangan yang diberikan oleh unsur seluler harus lebih besar dari kemampuan unsur ekstraseluler. Nah, selanjutnya ergosistema juga memiliki beberapa fungsi seperti untuk gerak, kerja, mempertahankan hidup, mendapatkan kepuasan hidup. Nah, selanjutnya juga ergosistema yang berhubungan langsung dengan gerak adalah ergosistema 1 dan ergosistema 2. Ergosistema 1 merupakan yang pertama mewujudkan gerak dan memiliki waktu yang terbatas. Sedangkan ergosistema 2 disebut sekunder yang tidak dapat aktif kecuali dirangsang oleh ergosistema 1. Terus juga untuk mengatasi masalah pada ergosistema 2, kita dapat bekerja sama dengan dokter ahli kesehatan olahraga. Beberapa hal yang perlu diketahui adalah adakah gangguan pada fungsi sistem pernapasan, kapasitas vitalnya berapa, MBC atau maksimum breathing capacity-nya berapa, kadar hemoglobinnya berapa, cairan tubuh beserta komposisi elektrolitnya normal atau tidak. Ini juga dalam menjalankan fungsinya sebagai suatu ergosistema, sistem anatomis tersebut secara fisiologis dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama perangkat pelaksana gerak, disebut juga ergosistema primer atau ergosistema 1, yaitu sistema kerja primer, yaitu ada sistema skelet, sistema muskuler, sistema nervorum. Nah, yang kedua juga ada perangkat pendukung gerak, disebut juga sebagai ergosistema sekunder atau sistema kerja sekunder, ergosistema 2, yaitu ada dalam itu ada sistema hidrolimfatik, yang kedua sistema respirasi, dan sistema kardiovaskular. Terus juga yang ketiga perangkat pemulih atau pemelihara, disebut juga sebagai ergosistema tersier atau sistema kerja, yaitu ergosistem 3. Di dalamnya ada sistema digestivus, sistema termoregulasi, dan sistema ekskresi, dan sistema reproduksi. Sistema endokrin berfungsi sebagai regulator internal yang bersifat humoral melalui cairan jaringan. Fungsinya menyebar pada ketiga ergosistema baik pada saat istirahat maupun bekerja.
Sedangkan sistema sensorik berfungsi sebagai komunikator eksternal atau eksteroseptor maupun internal atau proprioseptor endorekeptor. Terus juga ergosistema yang langsung berhubungan dengan gerak adalah ergosistema 1 dan ergosistema 2. Ergosistema 1 disebut primer, merupakan yang pertama mewujudkan gerak, memiliki waktu yang terbatas, harus berhenti bila telah habis batas maksimal kelelahan. Terus juga ergosistema 2 disebut sekunder, tidak mungkin aktif karena tidak mungkin aktif kecuali bila dirangsang oleh ergosistema 1 yang berfungsi untuk mendukung kelangsungan fungsi ergosistema 1 supaya dapat berlangsung lebih lama. Terus juga ditinjau dari sudut kebugaran jasmani atau physical fitness, ergosistema 1 dan ergosistema 2 adalah komponen dasar anatomika fitness, sedangkan komponen dasar psikologika fitness ada fungsi-fungsi dasar dari sistema anatomis penyusun ergosistema 1 dan ergosistema 2. Selanjutnya ada juga fungsi dasar dan kualitas penampilan dari ergosistema 1. Yang pertama dari anatomisnya yaitu sistema skelet, fungsi dasarnya atau fisiologisnya untuk pergerakan persendian. Kualitasnya itu luas pergerakan. Nah, yang kedua ada sistema muskular, fungsi dasar fisiologisnya yaitu kontraksi otot. Nah, kualitasnya itu kekuatan dan daya tahan otot. Terus ada sistema nerve forum, fungsi dasarnya untuk penghantar rangsang, kualitasnya koordinasi fungsi otot. Nah, terus juga dari fungsi dasar tersebut dapat dikembangkan pada fungsi lebih lanjut, kelincahan atau agility, kecepatan atau speed, dan power. Gerakan-gerakan tersebut bersama dengan fungsi dasarnya merupakan penampilan dasar yang diperlukan oleh berbagai cabang olahraga. Terus juga dari berbagai fungsi dasar sistema anatomis penyusun ergosistem 1, jika mengalami kesulitan untuk meningkatkan gerakan-gerakan penampilan dasar harus ditelusuri komponen dasar fisiologisnya dan dilatihkan untuk meningkatkannya. Contohnya tidak meningkatkan kecepatan, harus ditelusuri kekuatan otot-otot yang terkait. Terus juga kesulitan dalam meningkatkan agilitas, analisis luas pergerakan ototnya. Terus juga kekuatan otot dan koordinasi fungsi otot, ketepatan gerak. Terus juga ada fungsi dan kualitas penampilan dari ergosistema 2. Yang pertama anatomisnya itu hemohidrolimfatik. Fungsi dasarnya itu untuk transformasi dari O2 ke CO2, nutrisi, sampah, panas. Nah, untuk yang keduanya itu anatomisnya itu respirasi. Fungsinya itu sebagai pertukaran gas O2 ke CO2. Kualitasnya itu daya tahan umum. Nah, untuk kardiovaskularnya, untuk selanjutnya anatomisnya ada kardiovaskular, fungsi dasarnya yaitu untuk sirkulasi. Terus juga dari ketiga sistem anatomis dari ergosistem 2 bersama menghasilkan satu kualitas daya tahan umum, atau general endurance atau kapasitas kemampuan aerobik. Maka komponen kebugaran jasmani menurut ilmu faal terdiri dari yang pertama kemampuan atau kualitas dasar ergosistema 1 yaitu luas pergerakan sendi atau flex, kekuatan dan daya tahan otot, dan koordinasi fungsi otot. Terus juga yang kedua kemampuan atau kualitas dari ergosistema 2 yaitu daya tahan umum. Terus komponen kesegaran jasmani menurut Larson terdiri dari yang pertama endurance, biological function,
body composition. Terus juga yang keempat ada muscle strike. Terus yang kelima ada muscle explosive power. Yang keenam ada muscle endurance. Yang ketujuh ada speed. Yang kedelapan ada agility. Yang kesembilan ada flexibility. Yang kesepuluh ada reaction time. Yang kesebelas ada coordination. Yang kedua belas ada balance. Nah, itu semua merupakan pemikiran dan sistematika dalam pembagiannya. Dengan hasil lebih lanjut pembagian, maka komponen-komponen sesungguhnya terdiri dari komponen anatomika fitness, yaitu body composition, terus juga kondisi kesehatan statis, yaitu biological function. Terus yang ketiga komponen psikologika fitness terdiri dari kemampuan atau kualitas dasar muscle strike, muscle explosive power, muscle endurance, flexibility, reaction time, fungsi dasar saraf atau coordination balance. Terus juga kemampuan kualitas dasar dari ergosistema 2 yaitu endurance atau daya tahan umum. Terus juga kemampuan penampilan dari gabungan dari berbagai kemampuan atau kualitas dasar ergosistem 1, speed atau kelincahan, dan agility atau kelincahan juga. Dengan pemilihan yang tepat akan lebih mudah untuk melacak berbagai keperluan, meningkatkan kemampuan atau kualitas fungsi dasarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga terkait jam kerja organ tubuh. Nah, sebelum masuk kepada jam kerja organ tubuh, di sini juga saya ingin menjelaskan dulu terkait apa sih organ. Nah, organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih berdasarkan letaknya. Organ tubuh terbagi menjadi organ dalam dan organ luar. Organ dalam tubuh ini terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama ada dari jantung, ginjal, lambung, dan usus. Sedangkan contoh organ luar tubuh adalah hidung dan kulit. Setiap organ tubuh memiliki jam kerja masing-masing, di mana organ tersebut akan bekerja secara aktif dan maksimal sesuai dengan fungsinya saat jamnya tersebut. Di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu jam kerja beberapa organ tubuh manusia. Yang pertama ada hati. Jam kerja hati adalah saat pukul 23.00 sampai dengan 03.00, di mana hati membuang racun dan regenerasi sel-sel hati. Terus juga paru-paru. Jam kerja paru-paru adalah pukul 03.00 sampai dengan 05.00, di mana paru-paru membersihkan diri dan memperbarui energi tubuh. Terus setelah paru-paru di sini juga ada usus besar. Nah, untuk usus besar ini jam kerjanya ada pada pukul 05.00 sampai dengan 07.00, di mana usus besar ini membuang sisa-sisa makanan yang ada pada tubuh kita. Nah, selanjutnya ada juga lambung. Jam kerja lambung yaitu pada pukul 07.00 sampai dengan 09.00, di mana lambung sedang aktif-aktifnya. Terus juga setelah lambung ada juga limpa. Jam kerja limpa adalah pukul 09.00 sampai dengan 11.00, di mana limpa memecah nutrisi dari makanan dan mendistribusikannya ke seluruh tubuh. Setelah limpa juga ada juga jantung. Nah, jam kerja jantung ini ada pada pukul 11.00 sampai dengan 13.00, di mana jantung bekerja secara maksimal. Setelah jantung ada juga usus kecil. Nah, usus kecil ini bekerja, jam kerjanya itu saat pukul 13.00 sampai dengan 15.00, di mana usus kecil
menyerap nutrisi-nutrisi dari makanan yang ada pada tubuh kita. Ada juga kantung kemih yang jam kerjanya itu pada pukul 15.00 sampai dengan 17.00, di mana kantung kemih membuang racun dari dalam tubuh melalui urin. Terus juga setelah itu ada juga ginjal. Nah, jam kerja pada ginjal ini yaitu pukul 17.00 sampai dengan 19.00, di mana ginjal menyaring darah dan membuang racun. Nah, rata-rata per organ tubuh itu bekerja sampai dengan 1-2 jam sampai dengan 3 jam per organ tubuh. Nah, saat puasa organ pencernaan dapat beristirahat total selama 14 jam dalam sehari. Selama istirahat, tubuh akan menggunakan energi untuk memperbaiki sel-sel dan sistem-sistem jaringan yang rusak. Mengetahui jam kerja organ tubuh itu sangat-sangat penting untuk menjaga kesehatan organ dan tubuh kita. Terus juga ada juga selain waktu kerja ada juga waktu recovery tubuh, atau waktu tubuh kita beristirahat. Nah, jam biologisnya itu pada pukul 23.00 sampai dengan 01.00. Anjurannya itu yaitu tidur merupakan pilihan yang terbaik untuk kesehatan organ jantung kita, sebab waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk pemulihan energi tubuh kita. Sekian pemaparan materi mengenai ergosistema dan jam kerja organ tubuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.